Pasca tawuran dan penjarahan di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, TNI dan Polri berjaga di lokasi tawuran. Polisi juga membagikan sembako pada warga yang jadi korban penjarahan. Penjagaan ketat dilakukan sejak kemarin sore. Tujuannya untuk mengantisipasi tawuran serta penjarahan susulan di daerah Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Polisi juga memberikan sembako kepada warga yang rumahnya rusak akibat tawuran dan juga kepada korban penjarahan. Polisi berjanji akan membantu warga untuk memperbaiki rumahnya. Namun tidak semua warga bertahan di rumahnya, pemirsa. 5 kepala keluarga memilih mengungsi karena takut adanya tawuran susulan. Tawuran antara dua kelompok pemuda terjadi hampir setiap malam dalam sepekan terakhir. Tidak hanya tawuran, sebagian rumah dan kios warga juga dijarah. Polisi sudah menangkap 6 tersangka tawuran yang berusia belasan hingga puluhan tahun yang berprofesi sebagai mahasiswa hingga nelayan. Polisi pun masih terus menyelidiki penyebab tawuran di Medan Belawan ini. Bagaimana sistem penjagaan di lokasi bekas tawuran ini? Langsung saja kita melihat laporan langsung dari Febrina Permata di lokasi bekas tawuran. Selamat siang Febrina, bagaimana penjagaan di Belawan pasca tawuran? Apakah sudah kondusif? Baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Pasca aksi tawuran yang berujung pada penjarahan dan juga pembakaran tempat usaha masyarakat di kawasan Medan Utara, tepatnya di Medan Belawan, ini petugas gabungan baik dari Polri, TNI, petugas pemerintahan kecamatan dan juga tokoh adat dan tokoh masyarakat ini mendirikan beberapa posko yang disiagakan apabila terjadi tawuran susulan. Petugas ini menyiapkan 2 posko di pinggir jalan lintas di Jalan Yosudarso, yakni yang pertama, posko pertama terletak di Kecamatan Medan Labuhan dan posko kedua terletak di Kecamatan Medan Belawan di antara jembatan kembar, maksud kami di antara jembatan kembar penghubung antara Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan. Adapun posko ini baru disiagakan oleh petugas pada malam tadi, mengingat Rabu dini hari telah terjadi aksi tawuran yang berujung penjarahan dan juga bentrok, sehingga posko-posko ini disiagakan demi menghindari terjadinya tawuran susulan. Tadi petugas kepolisian dan juga petugas gabungan TNI dan juga petugas pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat juga sudah saling berkoordinasi, saling memberikan bantuan terhadap korban dampak dari aksi penjarahan tersebut dan juga memberikan bantuan berupa pembangunan kembali, revitalisasi bangunan-bangunan rumah yang terkena akibat dampak dari tawuran tersebut. Dan pihak kelurahan dan juga tokoh masyarakat dan tokoh adat juga saling berdiskusi untuk mencari jalan keluar terkait kasus tawuran ini dan berharap tawuran serupa tidak akan terulang kembali. Ya, Deta, adapun dari tawuran tersebut petugas berhasil mengamankan 6 orang pemuda warga setempat yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi tawuran yang berujung penjarahan dan juga pembakaran kios milik warga. Dan saat ini ke-6 tersebut masih diperiksa di kantor kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dan polisi masih terus menyelidiki apakah nantinya ada tersangka baru dalam kasus ini. Dan pihak kepolisian masih terus berusaha agar kasus serupa tidak terulang kembali dan tetap berkoordinasi dengan warga setempat bahwa tidak ada unsur SARA dalam aksi tawuran yang terjadi dan murni motif dari tawuran tersebut adalah dendam antar kelompok yang sudah dimulai sejak bertahun-tahun lamanya. Namun dalam beberapa hari terakhir tawuran tersebut secara turut setiap harinya terjadi setiap malamnya, begitu Deta. Baik, terima kasih Febrina atas laporan Anda dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis dari tawuran ini serta apa sebenarnya akar dari permasalahan ini, kita akan bertanya kepada Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP R. Dayan. Selamat siang Pak Dayan. Selamat siang Mbak Dita. Baik, Pak Dayan, tawuran ini sudah berlangsung cukup lama dan berulang kali terjadi. Sebenarnya apa akar permasalahannya, Pak? Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi di sini kami dapat jelaskan bahwa ya selama ini tawuran ini pindah-pindah antara gang yang satu dengan gang yang lain. Motifnya hanya sederhana, karena melintas dengan sepeda motor dengan suara yang agak keras, mereka berbenturan.
Nanti lewat lagi ada melihat yang tidak senang, dilempar, sehingga balas dendam. Ini selalu terjadi, Mbak. Jadi kami selalu mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, semua yang ada di sini, baik itu dari formal, seperti camat, lurah, kepling, tokoh agama, tokoh muda, tokoh masyarakat. Kita selalu kumpulkan dan kami sampaikan untuk menghindari tawuran ini. Sudah berulang kali kita sampaikan, dan kita juga selalu menjaga. Namun kadang-kadang di waktu-waktu tengah malam, jam 2, tiba-tiba mereka tiba-tiba berkelahi. Demikian, Mbak. Baik, berarti karena hal-hal sepele ya pemicunya. Lalu apakah Ya, provokator dalam setiap bentrokan ini adalah oknum yang sama? beda-beda, Mbak. Mereka ada beberapa anak muda seperti anak-anak sekolah masih pelajar. Mereka kumpul-kumpul ada 10 orang, satu grup. Nanti berkelahi dengan grup sebelah. Ini tukar-tukar, Mbak. Ada banyak grup-grupnya. Jadi ini ada beberapa yang sudah kita tangkap tawuran ini. Ini ada namanya grup Serigala Malam. Jumlahnya 10 orang. Ini sudah kita tangkap, ada 6, Mbak. Kita tangkap. Yang merusak tadi malam, melempar dan menjarah. Ini semua kita tangkap 6 orang. Ini saya masih kami kejar, Pak, dalam pengejaran. Oke, sebelumnya apakah sudah pernah menangkap beberapa provokator, Pak, sebelum puncak dari tawuran yang terjadi kemarin ini? Sudah, Pak. Sudah kita tangkap beberapa waktu yang lalu. Ini terutama banyak anak-anak masih sekolah SD, SMP, dan ada yang SMA. Mereka berkelompok-kelompok melakukan tawuran-tawuran. Oke, Pak Dayan, untuk bentrokan ini kemarin sampai menjarah barang-barang warga. Bagaimana ceritanya bisa sampai ada penjarahan ini, Pak? Apakah sudah ada diselidiki? Kami sudah selidiki, jadi ada 6 ini yang kita tangkap, kita periksa. Jadi mereka melakukan tawuran, pada saat tawuran warga lari, mereka masuk ke dalam rukonya, mengambil rokok, dan lain sebagainya. Merusak steling-steling daripada kedai-kedai ada di pinggir jalan. Jadi ini pelaku sudah kita tangkap, dan mereka sudah mengakui perbuatannya, dan sekali lagi proses pengembangan untuk yang lain yang akan kami cari yang belum tertangkap itu, Mas. Pak Dayan, ada warga yang mengaku kehilangan barang berharga seperti emas dan juga uang tunai. Apakah barang buktinya sudah ditemukan beserta pelakunya? Ini masih kita dalami, Mbak. Masih kita periksa kembali kepada warga-warga yang hilang barangnya. Lagi kita datakan kembali. Dan mereka akan membuat laporan ke kita tentang barang-barang apa yang hilang. Jadi barang-barang yang sudah kami temukan ini yang hilang, yang dicuri berupa tabung gas, kain ulos, rokok, dan beberapa hal barang lainnya yang masih ditemukan. Kita akan dalami lagi, mungkin kepada warga yang hilang barangnya, segera kami akan datangi dan akan kami tanyakan barang-barang apa yang hilang semuanya, Mbak. Baik, selain warga kehilangan barang, warga juga kehilangan rumah karena rumahnya rusak dan harus mengungsi. Bagaimana saat ini proses mendata warga yang mengungsi ini, Pak? Kami di sini, Mbak, kami saat ini ada di lokasi. Jadi warganya tidak mengungsi, Mbak. Semua yang dirusak rumah ada 5 di sini. 5 rumah. Jadi 4-4-nya masih ada di sini. Yang satu pindah ke belakang ke rumah keluarganya, di belakang rumahnya. Dan saat ini rumah-rumah ini, Pak, lagi kami perbaiki. Kami bersihkan, kami perbaiki bersama-sama Muspika, tokoh-tokoh masyarakat, semua kami perbaiki di sini. Sehingga mereka bisa menempati kembali, Mbak. Karena rusak kena lemparan batu. Pak Dayan, ini polisi membantu untuk membangun rumah warga yang terdampak. Ini sudah dilakukan kepada berapa rumah, Pak? Jadi ini di sini, Pak, yang rusak ada 5. Rumah yang rusak ada 5. Di saat ini 5-5-nya kita perbaiki, Mbak. Oke. Kalau untuk penjagaan sendiri di sekitar lokasi, ini sampai kapan akan diperketat, Pak? Kita tetap melakukan penjagaan, Pak, di sini. Gabungan TNI Polri, ya, dari Polda Sumut dan Polres. Kita melakukan penjagaan di sini di 2 titik. Di sebelah kanan itu wilayah Labuan Deli, yang di sebelah kiri itu wilayah Belawan. Jadi kami tempatkan 2 titik, kami berjaga-jaga di sini untuk mengantisipasi. Jangan sampai ada tawuran susulan. Ya mudah-mudahan kami sudah kumpulkan semua warga dan masyarakat, tokoh agama, dan mereka buat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi tawuran ini, Mbak, sementara waktu. Baik, semoga tawuran tidak terulang kembali dan warga yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan. Terima kasih Pak Dayan atas informasinya dan waktu sudah bergabung di iNews Siang.